Nah, untuk soalnya baru kita untuk hasilnya ketemu ya, min 3,5 meter per second kuadrat. Nah, di sini tadi kan Ibu bilang kenapa minus 3? Karena dia aksi reaksi. Nah, kemudian dilihat dari menurut hukum vektor juga kan, kalau misalnya ke kanan itu kan positif, ke kiri itu negatif. Nah, kenapa VB aksen tidak negatif? Karena VB aksen arahnya ke kanan. Setelah tumbukan kan dia bakal bergerak ke arah kanan kan. Nah, kemudian VA aksen ke arah kiri. Maka mengapa hasilnya VA aksen itu negatif? Karena VA aksen arahnya ke arah kiri. Hasilnya min 3,5 meter per second. Berarti arahnya kiri dengan besar VA aksen 3,5 meter per second. Ingat ya, minus di sini adalah merupakan arah, bukan besarnya yang minus, tapi arahnya ya, bentukan arah. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Oke, di contoh soal 4 ini berhubungan dengan tumbukan ya. Tumbukan lenting sebagian Ibu ambilnya. Untuk lenting-lenting yang lain kalian boleh pelajari di rumah, cari-cari soalnya boleh. Di sini ada dua benda ya, seperti biasa selalu dua benda. Masanya 1 kilo dan 3 kilo, bergerak berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing 10 meter per second dan 4 meter per second ya. Jika terjadi tumbukan lenting sebagian, ingat ya, yang perlu digarisbawahi adalah tumbukan lenting sebagian dengan koefisien restitusinya 0,5. Tentukan kecepatan setiap benda setelah bertumbukan ya. Kita harus tahu dulu yang diketahui. Massa 1 kilo, massa 2 3 kilo. Kemudian kecepatan benda satunya 10 meter per second. Kecepatan benda 2 sebelum tumbukannya minus 4 meter per second ya. Karena bertumbukan, jadi ini minus. Yang satu kan ke kanan, satu ke kiri. Ditanya V1 aksen dan V2 aksen, berarti kecepatan setelah tumbukan. Nah, berarti ini kita yang pertama harus kita lakukan adalah memakai rumus hukum kekekalan momentum untuk mendapatkan persamaan ya. Yang pertama kita tulis hukum kekekalan momentum, karena pada saat bertumbukan itu kan terjadi hukum kekekalan momentum juga. Maka M1 dikali V1 plus M2 dikali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. Masukin M1-nya 1, V1-nya 10, M2-nya 3, V2-nya minus 4. Kemudian M1-nya masukin lagi 1, V1 aksennya kan tidak diketahui, maka tulis lagi V1 aksen plus M2-nya 3 dikali V2 aksen. Karena tidak diketahui maka tulis lagi V2 aksennya. Setelah itu tinggal dijumlahkan ya, 1 kali 10, 10, 3 kali min 4, min 12 sama dengan 1 kali V1, kita bisa sebut 1 V1 atau V1 saja boleh ya, V1 aksen plus 3 dikali V2 aksen, 3 V2 aksen. Nah, 10 plus minus 12 berarti sisa minus 2. Nah, untuk yang ini kan tidak bisa dijumlahkan, maka tulis lagi. Nah, didapatlah persamaan pertama ya. Ini persamaan pertama. Nah, kemudian diketahui kan restitusinya 0,5. Karena ini tumbukan lenting sebagian, maka kita memakai rumus koefisien restitusi tumbukan lenting sempurna. Lenting sebagian, maaf ya. Nah, koefisien restitusi lenting sebagian itu ada rumusnya ya, bisa lihat di buku. V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2 sama dengan 0,5 ya. Ini 0,5 itu hasilnya. Nah, kemudian kita masukkan V1 aksennya kan gak diketahui. V1 aksennya tidak diketahui, maka kita tulis lagi V1 aksen minus V2 aksennya juga sama. Kemudian karena V1 diketahui maka V1-nya kita masukkan sebesar 10. Min, kemudian V2-nya sebesar minus 4, maka min 4. Min temu min jadi plus ya. Jadi hasilnya ini adalah 14. Kemudian, nah setelah ketemu 14,
hasil dari 14 ini kita pindah ruaskan. Ini kan tadinya di bawah bagi, maka ketika pindah ruas jadi dikali. Maka nanti 14 dikali dengan min 0,5 dikali dengan 14. Nah, hasilnya tulis lagi V1 aksen sama dengan V2 aksen, V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan min 7 ya. Karena hasil dari perkalian minus 0,5 dikali 14 adalah minus 7. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Ya. Nah, setelah itu persamaan 1 dan persamaan kedua kita substitusikan ya. Kita tulis lagi V1 aksen plus 3 V2 aksen sama dengan min 2, V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 7. Nah, ini kita mau menghilangkan V1 aksennya ya, karena ini plus-plus maka dihilangkannya dengan tanda kurang ya. Seperti itu. Ini matematika ya, pasti kalian udah tahu lah ya. Pasti kalian udah jago. Nah, kemudian 3 minus V2, berarti minus plus ya. Berarti ini plus 1. 3 plus 1 sama dengan 4 V2 aksen. Minus 2 minus 2 dikurang minus 7, berarti minus plus, berarti min 2 plus 7 adalah 5 ya. Maka ke V2 aksen sama dengan 5 bagi 4. Sama V2 aksen sama dengan 1,25 meter per second. Nah, ketemu ya untuk V2 aksen. Nah, untuk mencari V1 aksennya, kalian boleh pakai persamaan yang kedua saja, lebih gampang ya, karena nih V1-nya bernilai 1, V2-nya bernilai 1. Maka kita tinggal substitusikan V2-nya ke rumus yang persamaan kedua. Tulis lagi rumus persamaan keduanya, V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 7, kemudian V1 aksen min V2 aksennya kita ganti dengan 1,25 meter per second sama dengan min 7. Kemudian min 1,25 ini kita pindah ruaskan ya. Berarti yang tadinya minus jadi plus ya ketika pindah ruas. Berarti V1 aksen sama dengan min 7 plus 1,25. Berarti V1 aksen sama dengan minus 5,75. Berarti ketemu ya kecepatan benda setelah tumbukan untuk V2 aksen 1,25 dan V1 aksennya minus 5,75. Berarti kalau yang V2 ini ke kanan arahnya, kalau yang V1 ini arahnya ke kiri karena dia bernilai negatif. Sekian, terima kasih.